Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Low Profile. Dan kali ini untuk Low Profile agak sedikit berbeda karena gua upload di channel Cerita Kamai, bukan lagi di Bacotan Jack. Karena di Bacotan Jack bakal gua jadikan itu sebagai channel cadangan. Jadinya misalnya kalau ada kenapa-kenapa di Bacotan bisa jadi cadangan. Jadi bakal gua simpen aja channelnya dulu, nggak bakal gue jual, nggak bakal, tenang aja. Misalnya itu di sana upload sesuatu yang berbeda, lihat aja tuh di ujung sebelah kanan kalau masih ada lambang watermark gua, nah itu berarti masih gue yang bikin, walaupun mungkin aja kata-katanya atau suaranya berbeda, tapi selama watermarknya sama itu berarti gue yang buat. Waduh, yuk kita gaskan dulu dah lah profilnya, langsung aja gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shaggy dia meminta bantuan dari Hating untuk dapat membangun sebuah kota hantu, untuk dapat membuat dirinya membangun sebuah dungeon. Dan dengan bantuan dari Hating, di sini Shaggy pada akhirnya dia dapat membangun sebuah dungeon yang dapat dia gunakan untuk dapat melatih murid-murid dari sekte Mo. Dan setelahnya Shaggy dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini dia mendapatkan sebuah kunjungan, yaitu Bibi Ning dan juga Tante Chu. Dan itu juga membuat Shaggy dia pun juga takut jika saja nantinya Bibi Chu lakukan sesuatu yang cukup dapat membuat Nona Xian marah, yang tentunya itu akan menjadi sebuah masalah untuk Shaggy, mengingat dia tahu karakter yang dimiliki oleh Tante Chu dan juga wanitanya. Namun Shaggy dia juga mendapatkan sebuah notifikasi kalau saat ini misi ataupun quest utama dari dunia Tianshuan kembali muncul setelah sekian abad nggak pernah muncul lagi. Dan setelahnya Shaggy dapat kembali ke sekte Mo dan dia mendapatkan hadiah dari Tante Ning ataupun Bibi Ning, yang tentunya hal itu juga membuat Shaggy dia pun sungguh sangat senang. Hadiah yang diberikan oleh bibinya ini setelah apa yang dilakukan oleh Shaggy sebelumnya. Sedangkan untuk Tante Chu dia nggak menyiapkan hadiah apapun karena bagi dirinya hadiah itu adalah dirinya sendiri. Waduh. Di sini Tante Chu dia mencoba untuk dapat menggoda Shaggy, tapi tiba-tiba aja dia pun langsung di sini dirinya langsung diselimuti, dibungkus oleh Bibi Ning yang meminta kepada seniornya untuk tidak melakukan hal-hal aneh seperti ini. Dan di sini untuk Bibi Ning dia pun mengatakan kalau tujuan utamanya datang ke tempat ini untuk melaporkan dan juga mengatakan sesuatu kalau dia mendapatkan sebuah misi dari Master Sekte untuk dapat menangkap seorang tetua agung dari sekte pedang yang telah membelot yang bernama Zuo Zhang Feng. Mendengar hal itu tentunya membuat mereka semua pun bingung bagaimana mungkin seorang tetua agung malah membelot kepada para musuh. Dan itu juga membuat mereka pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin seorang tetua agung melakukan sebuah hal gila seperti itu. Sedangkan untuk Shaggy dia pun berpikir apakah jangan-jangan misi Tianshuan kembali muncul karena ulah dari orang tua ini, pikir dari Shaggy. Namun untuk Bibi Ning dia juga nggak tahu alasannya kenapa orang tua itu dia malah memelot, tapi yang dia tahu dia mendapatkan sebuah misi untuk dapat menangkap orang tua itu setelah dia melakukan sebuah kejahatan yang menyingkirkan beberapa orang tetua dan juga murid-murid yang ada di sekte pedang. Dia juga telah mengambil beberapa level yang dimiliki oleh para tetua, yang tentunya membuat Dongli dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan level itu diambil buat apa, ucap dari Dongli. Tapi untuk Bibi Chu dia juga mengatakan kalau dirinya juga nggak tahu karena lem yang udah diambil oleh orang tua itu adalah lem yang dimiliki oleh orang-orang yang udah meninggoy, yang tentunya membuat Dongli jadi tambah bingung buat apa. Namun di sini untuk Shaggy dia pun langsung memotong kata-kata itu, di mana dia mengatakan apakah mereka semua masih ingat tentang Qianqi, di mana Shaggy dia juga mengatakan jika saja dirinya tidak menyingkirkan Qianqi di waktu itu tepat waktu, tentunya Qianqi pasti akan menimbulkan masalah besar yang sangat-sangat berbahaya. Dan nggak terbayang apa yang akan terjadi jika yang dibangkitkan adalah orang-orang besar, yang tentunya membuat Nona Xian dia juga bertanya lantas apa gunanya level itu. Namun untuk Bibi Chu dia mengatakan yang nggak tahu juga, tapi yang pastinya ketika seseorang dibangkitkan kembali tentunya level-nya juga pasti akan beraksi, dan mungkin saja itu adalah alasan kenapa orang tua Zuo dia membawa level itu, tapi untuk tujuan apa yang sebenarnya juga nggak tahu. Dan setelah memberitahukan kepada Shaggy tujuan mereka datang ke tempat ini sebenarnya untuk apa, di sini Bibi Chu dia pun ingin pamit pergi karena mereka harus segera melakukannya, mendapatkan tugas untuk dapat menangkap orang tua itu, yang membuat Shaggy pun bertanya jadi apakah kalian akan mengejarnya? Ya, ucap dari Bibi Ning, dimana dia mengatakan kalau dia mendapatkan tugas dari Master Sekte Pedang untuk dapat membawanya agar orang tua itu dapat dihukum, yang membuat Shaggy pun berpikir kalau sepertinya ini ada yang gak beres. Mereka mendapatkan tugas dari Li Suifeng, aku takut ini adalah sebuah jebakan, pikir dari Shaggy. Namun di sini untuk Bibi Ning karena memang telah mendapatkan tugas dan
juga memberitahukan kepada Lee Seok-gi tujuannya mereka apa. Jadi di sini dia pun pamit kepada Lee Seok-gi untuk segera melakukan tugasnya. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, kini Bibi Chu dan juga Bibi Ning mereka pun pergi. Walaupun memang saat ini Bibi Chu dia masih belum puas bertemu dengan Lee Seok-gi. Waduh. Dan setelah mereka pergi, di sini Nona Xian dia pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh Bibi Chu yang selalu aja menggoda Lee Seok-gi, yang membuat Dongli nggak menyangka kalau ternyata Nona Xian dia dapat menunjukkan ekspresinya. Tapi untuk Lee Seok-gi dia pun senang ketika melihat wanitanya cemburu seperti itu. Dia menunjukkan sebuah ekspresi. Terakhir kali dia menunjukkan ekspresi, wah, ketika kami sedang kultivasi ganda, ucap dari Lee Seok-gi. Namun di sini untuk Dongli tiba-tiba aja dia mengatakan kepada Lee Seok-gi kalau dirinya merasakan sebuah firasat yang tidak enak tentang Bibi Ning. Dia pun takut jika terjadi sesuatu kepada Bibi Ning. Dan untuk Nona Xian dia pun mengatakan kepada Lee Seok-gi kalau firasat yang dimiliki oleh Dongli sungguh sangat tajam dan semua terbukti ketika apa yang terjadi kepada Lee Seok-gi beberapa waktu yang lalu. Ucap dari Nona Xian yang membuat Lee Seok-gi dia pun paham betul. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun paham betul apa yang dimaksud oleh mereka berdua. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga mengatakan kalau saat ini dirinya telah mencapai rank 7 yang artinya bahkan seorang tetua besar yang berasal dari sekte pedang sekalipun bukanlah masalah untuk dirinya. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia juga mengatakan kalau dirinya akan pergi diam-diam mengikuti Bibi Chu dan juga Bibi Ning, mengawasi mereka dari balik bayang-bayang. Nah, jika terjadi sesuatu aku akan membantu mereka, ucap dari Lee Seok-gi. Karena memang untuk Bibi Ning sudah dianggap Lee Seok-gi dan juga Dongli sebagai seperti ibu kedua bagi mereka, setengah dari ibu, setengah ibu lah. Waduh. Tapi disclaimer dulu coy, lihat itu aset yang dimiliki oleh Bibi Ning. Waduh, besar banget, buset, sebesar kepalanya Lee Seok-gi. Waduh, gede banget. Dah, oke. Dan beberapa saat kemudian, saat ini Bibi Ning dan juga Bibi Chu mereka pun berhenti di sebuah tempat di mana mereka merasakan aura yang dimiliki oleh orang tua Zuo yang sebelumnya, di mana mereka merasakan kalau sepertinya orang tua itu ada di sekitaran dari tempat ini. Tapi di sini untuk Tante Chu dia pun melihat kalau ternyata saat ini mereka ada di atas dari area sumber mata air panas yang membuat dirinya memutuskan untuk turun ke bawah sana karena dia ingin membasuh diri, yang tentunya hal itu membuat Tante Ning dia mengatakan, lah, kenapa malah ingin membasuh diri sedangkan mereka saat ini sedang sibuk-sibuknya. Tapi untuk Tante Chu dia nggak peduli dengan itu semua dan dia ingin membasuh diri, dimana dia mengatakan kalau ini adalah waktunya bagi dirinya untuk dapat membersihkan diri. Dan dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah trik untuk dapat memancing Pak Tua Zuo itu muncul. Dan untuk gambarnya bakal gue skip ya, ini bakal gue ambil bagian-bagian kepalanya doang aja lah karena ini terlalu gimana ya, nggak bisa ditampilkan. Kalau ditampilkan nanti malah jadi bahaya. Jadi kalian jika ingin melihat gambarnya sendiri bisa baca di chapter 559. Waduh. Tapi di sini untuk Tante Chu ternyata dia juga menyadari kalau saat ini dia mencoba untuk dapat memancing seseorang untuk dapat muncul, dan dia juga tahu kalau saat ini bukan cuma ada satu orang yang ada di sekitaran dari tempat ini, tapi ada dua orang, yaitu Pak Tua Zuo dan juga Lee Seok-gi. Dia menyadari kalau saat ini Lee Seok-gi mengawasi mereka dari kejauhan, karena ternyata benar di atas sana Lee Seok-gi mengawasi Tante Chu. Dan untuk Tante Chu dia pun menikmati air hangat yang ada di tempat ini. Wah, gambarnya terlalu gimana ya coy, jadi nggak bisa gua tampilkan. Waduh. Oke, lanjut. Dan di sini untuk Tante Chu dia pun menikmati dan juga Bibi Ning juga sama menikmati air hangat yang ada di tempat ini. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun hanya bisa menoleh ke kanan dan juga ke kiri. Dia rasa-rasa nggak etis jika dia melihat ke bawah sana karena itu adalah Bibi Ning. Waduh. Namun di sini untuk Tante Chu dia juga menyadari kalau sepertinya orang tua itu pada akhirnya dia keluar. Nah, akhirnya dia keluar, ucap dari Bibi Chu, karena memang saat ini muncul dari balik semak-semak seorang pria tua yang berujar, kalian berdua sepertinya kalian sedang bersenang-senang, ucap dari orang tua itu yang mengejutkan bagi Bibi Ning. Dan untuk Tante Chu akhirnya dia keluar, dan ternyata memang itu adalah orang tua ini, tetua dari sekte pedang, mantan tetua agung dari sekte pedang, yang membuat Bibi Ning dia pun langsung pasang badan, di mana dia mengatakan kalau mereka mendapatkan sebuah tugas dari master sekte untuk dapat menangkap orang tua ini dan kau jangan perlu melawan, ucap dari Bibi Ning. Tapi untuk Tante Chu dia nggak peduli dengan itu semua dan dia kini malah berkemas-kemas. Namun untuk orang tua ini dia pun masih respect dengan Bibi Ning ketika Bibi Ning mengatakan kepada orang tua ini memanggil dirinya sebagai paman guru, dan itu akan membuatnya membiarkan jasad dari Bibi Ning tetap utuh, sedangkan untuk wanita yang satunya lagi aku akan menghancurkannya hingga menjadi abu, ucap dari orang tua itu yang membuat Tante Chu jangan kesal dan ingin melahap orang tua itu. Jika orang tua itu mengatakan kata-kata yang agak sedikit gimana gitu, nggak bakal gue bacakan juga. Ya gitulah intinya.
Namun untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau dirinya akan melenyapkan mereka orang-orang yang mencoba untuk dapat mengganggu dirinya, dan dia kini mengeluarkan pedang miliknya dan langsung melepaskan bilahnya kepada tante-tante ini, yang membuat di sini kedua tante mereka pun langsung melasang sebuah barrier pertahanan untuk dapat menahan serangan dari orang tua itu. Dan ketika serangan itu pun datang, sangat-sangat kuat hingga memaksa Tante Chu dan juga Bibi Ning mereka sampai terluka dalam menahan serangan dari orang tua itu. Tapi di sini mereka juga kembali terkejut ketika orang tua itu tiba-tiba aja kembali muncul tepat di belakang dari mereka semua dan akan melakukan serangan kembali yang tentunya mengejutkan bagi mereka berdua. Dia cepat sekali, ucap dari kedua wanita ini. Dan untuk orang tua ini dia pun langsung kembali melepaskan dua bilahnya untuk dapat menghancurkan mereka berdua. Dan untuk Bibi Ning dia pun tahu kalau ini sangat amat berbahaya, dan ketika dia ingin melepaskan domain miliknya, tiba-tiba aja ada yang mematahkan serangan dari orang tua itu, yang membuat orang tua ini langsung tarik mundur, dan dia merasakan aura pedang yang sangat-sangat kuat. Dan dia juga tahu kalau orang yang baru saja datang ini adalah di rank 7 yang sama dengan dirinya, yang membuat orang tua ini dia berujar, "Senior, siapa kau ini? Kenapa kau ikut campur dengan urusan dari sekte pedangku?" ujar dari orang tua ini, yang membuat Tante Chu dia pun tertawa. "Apa? Kau memanggilnya senior?" Menyedihkan, ucap dari Tante Chu, yang membuat orang tua ini dia pun kesal. Dasar wanita yang apa yang kau tertawai? Aura pedang yang dia miliki sangat-sangat kuat, dan setidaknya dia ada di rank 7 tingkat menengah, dan apalagi jika dia bukanlah seorang senior, ucap dari orang tua ini. Dan yang datang itu siapa lagi jika bukan Lu Shaoqi. Ya, aku bukanlah seorang senior, aku adalah master sekte Mo, Lu Shaoqi. Mendengar itu tentunya mengejutkan bagi orang tua ini. Bagaimana mungkin kau sektemu salah satu dari 100 sekte terbawah? Lu Shaoqi? Ya, itu adalah aku. Dan kau sepertinya kau hanyalah pesuruh dari Li Sui Feng, dan kau telah mengambil level lain milik orang lain, dan aku ingin bertanya apa yang sebenarnya ingin kau lakukan, ucap dari Li Shaoqi. Mendengar itu tentunya mengejutkan bagi mereka berdua. Apa? Suruhan dari Li Sui Feng? Di sini mereka pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh Lu Shaoqi. Tapi untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau Lu Shaoqi sungguh sangat cerdas, tidak seperti dua wanita yang ada di bawah sana, dan sepertinya mereka tidak tahu. Tapi di sini orang tua ini dia juga mengatakan, lantas memang apa gunanya juga? Sekalian aja aku akan melenyapkan dirimu, ucap dari orang tua itu, yang kini dia memanggil demonic beast miliknya. Dan benar saja kini dari dalam jarak ratusan mil tiba-tiba aja muncul sebuah getaran yang sangat-sangat kuat datang ke arah mereka, yang tentunya mengejutkan bagi kedua tante-tante ini, karena dalam sepersekian detik tiba-tiba aja muncul demonic beast tingkat tinggi. Dan kemunculan demonic beast tingkat tinggi yang tiba-tiba saja datang tentunya mengejutkan bagi kedua tante-tante itu. Mereka pun bertanya bagaimana mungkin ada demonic beast di tempat ini. Tapi untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau ini adalah demonic beast miliknya. Dimana orang tua ini dia juga mengatakan untuk para kultivator iblis yang telah mencapai rank 7, mereka dapat memanggil demonic beast kontraknya dari jarak ribuan mil, ucap dari orang tua itu, yang membuat kedua tante-tante ini mereka pun tidak percaya kalau ternyata Pak Tua Zhou dia telah menjadi seorang kultivator iblis. Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini, dimana dia mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang tidak perlu dikejutkan, dimana dia mengatakan kalau seorang kultivator biasa mereka hanya dapat hidup selama ratusan tahun, tapi untuk mereka para kultivator iblis mereka dapat hidup abadi karena mereka hanya perlu melahap makhluk hidup, ujar dari orang tua ini, dimana dia mengatakan kalau dirinya juga telah mendapatkan sebuah tugas dari Li Sui Feng untuk dapat menyiapkan mereka berdua, yang tentunya hal itu juga mengejutkan kedua tante-tante ini. Apa? Li Sui Feng menyuruhmu untuk dapat melenyapkan kami, ujar dari mereka berdua. Tapi di sini untuk orang tua ini dia nggak peduli dengan itu semua, dimana dia mengatakan kalau sepertinya orang-orang yang ada di luar sana mereka tidak tahu kenapa mereka akan dilenyapkan. Namun ketika orang tua ini dia mengajak Lu Shaoqi untuk dapat bergabung dengan dirinya, di sini Lu Shaoqi dia pun langsung melepaskan dua bilahnya kepada orang tua itu, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi orang tua itu. Dan ketika serangan itu pun datang, terjadi benturan yang sangat-sangat kuat yang membuat kedua tante ini mereka pun kaget dengan serangan gila yang diberikan oleh Shaoqi. Mereka nggak menyangka kalau ternyata Shaoqi dia memiliki kekuatan sebesar ini. Namun melihat serangan Shaoqi yang sangat-sangat kuat justru malah membuat Tante Chu dia semakin bergairah. Dan untuk orang tua ini dia pun kaget ketika Lu Shaoqi memiliki sebuah serangan yang sangat-sangat kuat seperti ini. Pantas saja Li Sui Feng dia mau sangat waspada dengan orang ini, ucap dari Pak Tua itu. Dan sini orang tua ini dia pun meminta kepada demonic beast miliknya untuk dapat melakukan sebuah persiapan untuk dapat menyerang Lu Shaoqi. Tapi untuk Lu Shaoqi dia nggak peduli, dan tiba-tiba aja dia pun langsung melesat kepada orang tua ini. Dan untuk orang tua ini melihat Lu Shaoqi yang ada dalam jarak serang, membuatnya pun mengatakan kepada Lu Shaoqi untuk tidak meremehkan dirinya. Lu Shaoqi, aku telah berkultivasi selama ratusan tahun dan
bocah sepertimu yang hanya berusia 20 tahun mana mungkin kau dapat menandingiku, ujar dari orang tua ini. Yang membuat kini lagi-lagi mereka berdua berbenturan serangan yang membuat orang tua ini dia pun cukup terkejut ketika serangan Lushogi ternyata sangat-sangat kuat hingga membuat pedang yang ada di tangannya pun sampai terlepas. Dan untuk Lushogi dia pun langsung kembali menyiapkan serangannya dan dia pun kembali melepaskan sebuah serangan yang memaksa orang tua itu langsung mengeluarkan sebuah barrier pertahanan miliknya. Dia kini sempat terdorong beberapa langkah dan dia meminta kepada Demonic Beast miliknya untuk dapat segera melahap Lushogi. Tapi untuk Lushogi dia pun kini mengeluarkan domain pertama miliknya dan ketika dia melepaskannya, dua demonic itu ataupun dua kepala dari demonic itu pun langsung hancur tercabik-cabik oleh serangan yang diberikan oleh Lushogi yang membuat orang tua ini dia pun kaget ketika dia melihat demonic beast miliknya hancur di tangan dari Lushogi yang membuat Lushogi dia berujar sekarang selanjutnya adalah kau, ucap dari Lushogi. Melihat Lushogi yang sangat luar biasa membuat tante Chu dia semakin bergairah yang membuat Bibining dia pun risih juga melihat sikap yang diberikan oleh Tante Chu. Namun untuk orang tua ini dia pun kesal ketika Lushogi menghancurkan demonic beast miliknya dan dia kini bersiap untuk dapat melepaskan domain miliknya. Lushogi, aku akan menghancurkanmu dan rasakanlah kekuatan asliku, ucap dari orang tua itu. Dan ketika dia akan melepaskan domain miliknya, tiba-tiba aja ada yang menembus tubuhnya dan itu adalah sebuah tombak es yang dilepaskan oleh Lushogi. Dimana Lushogi mengatakan kau terlalu lemah. Bahkan kau adalah musuh yang paling lemah yang pernah aku hadapi. Bahkan hanya dengan menggunakan kekuatan langit dan juga bumi, hanya dengan menggunakan atribut aku dapat menghancurkan dirimu. Kau sungguh sangat lemah, ujar dari Lushogi yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi orang tua ini. Terlalu lemah? Ya, kau terlalu lemah. Dasar seorang penjahat harusnya juga memiliki sebuah kemampuan dan kau sungguh sangat menyedihkan, ujar dari Lushogi yang kini dia menghancurkan orang tua itu. Dah selesai cerita kita di sini dulu untuk Lushogi dan gua harap ini nggak nanggung ya karena musuhnya udah koit. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini untuk Lushogi dan gua bakal upload ini di cerita Kamai bukan di bacotan, dan untuk bacotan bakal gua simpan jadikan sebagai cadangan. Gua bakal fokus ke satu channel aja lah. Kalau nggak gitu nanti nggak terurus, gua bingung. Karena saat ini gua udah mulai ada kegiatan gitu kan, jadi ya gimana gitu. Daripada nggak keurus jadi jadikan satu channel aja. Lushogi di sini juga, nanti channel gue lanjutkan di sini juga, dan semua yang judul yang ada di bacotan gue pindahin ke sini. Dan itu aja untuk part kali ini untuk Lushogi dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.